Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman muda hutan, teman-teman penikmat alam asik. Ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang dari pos 3 sampai dengan puncak Sarkodumilah, kemudian turun lagi sampai base camp Semoru Sewu. Nah, ini kita melanjutkan perjalanan dari pos 3 sekitar jam setengah 12 lebih, karena kami nggak istirahat, kami cuma ambil spot foto. Nah, trek dari pos 3 ke pos 4 itu mantap sekali, bray, karena trek pos 3 ke pos 4 yang sangat luar biasa. Saya pun memutuskan untuk istirahat sebentar, rebahan sambil menikmati indahnya pemandangan Gunung Lawu. Waktu kita istirahat perjalanan dari pos 3 ke pos 4, teman saya menemukan buah. Nah, ternyata buah itu namanya buah arbai hutan. Nah, seperti itu buahnya merah-merahan. Pas dimakan itu rasanya, bray, maknyus. Kalau saya tuh menyebutnya mak senggring. Setelah selesai beristirahat makan buah arbai hutan, kami pun melanjutkan perjalanan kembali menuju pos 4. Nah, ini trek dari pos 3 ke pos 4 ya, batu-batuan. Kemudian ada yang samping kanan kiri itu kayak ada model pegangannya, tapi banyak yang sudah roboh sih, sudah rusak. Jadi cuman beberapa aja yang masih bagus. Nah ini contoh yang masih bagus, masih berdiri. Dan alhamdulillah waktu menunjukkan pukul setengah 1 dan kami telah tiba di pos 4. Ternyata pemandangan pos 4 mantap sekali, bray. Awannya itu bergumpal-gumpal. Nah, beda dari pos yang sebelum-sebelumnya, pos 1, pos 2 dan pos 3 yang sudah bangunan permanen. Pos 4 itu ya seperti ini penamakannya. Di sini udah ada awas tebing curam, jadi teman-teman mendaki jangan terlalu mendekat ke arah semak-semak sana ya, karena mungkin bahaya, mungkin bisa terperosok. Dan karena tadi kita di pos 3 nggak istirahat, kami memutuskan untuk istirahat sebentar di pos 4 sambil bercerita-cerita, dan tidak lupa pun untuk mengambil spot foto ya, karena ini momen langka. Jarang saya mendapatkan momen yang seperti ini. Dan ini pemandangan pos 4 dari kejauhan. Awan yang begitu indah, mantap. Gak nyesel dah lu kesini, bray. Setelah kurang lebih 15 menit kita istirahat di pos 4, dan alhamdulillah waktu menunjukkan pukul 1:05 kami telah sampai di pos 5. Dan jadi pos 4 ke pos 5 itu kurang lebih ditempuh 20 menit. Sama halnya dengan pos 4, ini merupakan penambahan pos 5, beda dari pos 1, 2, 3 yang ada bangunan permanennya. Nah, di pos 5 ini ternyata ada warung, dan kebetulan warungnya tadi tutup, bray. Jadi kita nggak bisa beli makanan lah, ataupun ngopi-ngopi sebentar di warung itu. Nah, karena warungnya tutup, kita pun melanjutkan perjalanan menuju puncak Argodumila. Jadi jalur setelah pos 5 itu landai, bray, jadi enak buat menikmati pemandangan di sekitar. Dan alhamdulillah waktu menunjukkan pukul 1:20 kami sudah sampai di Sendang Derajat, di dekat pos 5. Di sini sudah ada dilarang memetik edelweiss, melanggar kena sanksi pidana. Jadi untuk teman-teman pendaki semua, mohon untuk ditaati peraturannya. Nah, di ini juga merupakan area di sekitar Sendang Derajat. Nah, dari pos 5
ke Sendang Derajat itu kurang lebih sekitar 20 menit. Itu pun kita sangat santai sekali karena kita nggak terburu-buru. Nggak lama di pos 5, kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju puncak Argodumilah. Dan ini adalah orang pelor nempel molor bray, jadi dimanapun dia bisa nempel langsung aja molor. Alhamdulillah waktu menunjukkan pukul 1:36 kita telah sampai di salah satu warung legendaris, yaitu warung Mbok Yem yang terkenal dengan masakan nasi pecelnya. Mau kita coba dulu masakan nasi pecel Mbok Yem. Di sini Mbok Yem juga menjual berbagai macam makanan ringan. Warung Mbok Yem ini berada di ketinggian 3150 mdpl, bisa dibilang warung tertinggi se-Indonesia. Mantap. View-nya dari sini juga mantap sekali. Tanpa basa-basi, saya langsung memesan satu porsi nasi pecel dan teh hangat. Setelah saya coba, rasanya memang benar mantap. Ini suasana di dalam warung Mbok Yem. Setelah makan, minum, dan sholat asar selesai, saya pun langsung melanjutkan perjalanan ke puncak Argodumilah. Namun sebelum ke atas, saya menyempatkan dulu untuk foto di depan warung Mbok Yem sebagai kenang-kenangan lah. Dan ini merupakan bunga Edelweiss yang berada di sepanjang jalur menuju puncak Argodumilah. Trek dari warung Mbok Yem sampai puncak sangat terjal bray. Dari video ini pun sebenarnya sudah terlihat bahwasanya jalur menuju puncak itu terlihat sangat terjal, atau dalam bahasa Jawa itu dedel. Kami pun juga nggak terlalu berburu-buru. Kalau capek berhenti istirahat sambil menikmati keindahan Gunung Lawu, karena kami pun juga sangat menikmati perjalanan ini. Apalagi perjalanan setelah dari warung Mbok Yem menuju ke puncak disuguhi dengan pemandangan indah bunga Edelweiss beserta pemandangan yang lain. Nah, ini salah satu pemandangannya, sangat indah sekali. Rasa capek pun langsung terobati dengan pemandangan yang indah ini. Apalagi melihat bunga Edelweiss yang cantiknya. Ini sedikit situasi ya, jalur menuju puncak, bebatuan, kemudian tanah agak berdebu sedikit sih, jadi direkomendasikan buat teman-teman pakai masker ya. Dan sanitizer juga jangan lupa dibawa. Air minum jangan lupa juga, siapa tahu di atas nanti kehausan. Kalau kenangan mantan gak usah dibawa bray, dibuang ke laut aja. Menuju puncak Argodumilah, begini suasananya kalau di sore hari. Dan alhamdulillah, boom, waktu menunjukkan pukul 3:40 sudah sampai di puncak Argodumilah, Gunung Lawu. Ini tubuhnya yang berada di ketinggian 3265 mdpl. Mantap bray. Alhamdulillah, bersyukur banget saya bisa sampai di sini, karena sebelumnya saya cuman sampai di pos 3, itu pun sampai di pos 3 kena badai. Ngeri sekali badainya di laut itu ternyata. Buat teman-teman yang belum pernah dan ingin muncak ke Gunung Lawu seperti ini, pemandangan view dari puncak Argodumilah, masya Allah sekali, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata pokoknya. Jadi itu rasa capek, rasa pegal, dan lain-lain seketika langsung hilang ketika melihat pemandangan yang indah seperti ini. Ini tugu
Puncak Lawu Argo Dumilah 3265 mdpl. Terus sini juga ada buku yang bertuliskan Hari Gunung Sedunia pertama kali, The First Mountain Day in the World, tanggal 8 bulan Februari 2018 di puncak Gunung Lawu. Setelah istirahat sebentar, kami pun langsung pasang kuda-kuda untuk mengambil foto mengabadikan momen bray. Jarang-jarang dapat momen seperti ini. Backgroundnya awan bergumpal-gumpal, kemudian ada sinar mataharinya. Mantapnya bray. Memang di Gunung Lawu ini gak nyesel dah, gak nyesel. Mulai dari slide ini hingga terakhir saya isikan foto-foto dokumentasi semua, dan ini merupakan tim saya. Ada Sadam, Alucard, Tito Estes, dan Nugroho Hailos. Ini sebenarnya mabar squad Mobile Legend bray, bukan mabar sih jadinya, jadi bubar gunung bareng. Jadi kenapa Gunung Lawu banyak sekali peminatnya? Di samping jalurnya yang bersahabat, ini adalah salah satunya keindahan alam yang sangat luar biasa. Jadi beruntung banget saya dapat view yang indah seperti ini. Jarang-jarang, karena ini pun juga saya baru pulang cuti, langsung ada temen yang ngajak, langsung lah, nggak usah pakai lama, karena sebenarnya juga udah kangen nanjak, karena kemarin terakhir nanjak itu di Gunung Sumbing. Jadi setelah Gunung Sumbing sempat vakum lama, dan ini barulah terlaksana, karena kemarin rencana juga mau ke perahu pun juga masih tutup karena pandemi, dan alhamdulillah Lawu sudah buka. Langsung kita bergegas berfoto-foto. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 16:35, sudah sore. Kami pun langsung memutuskan untuk turun dari puncak Argo Dumilah. Kita pun turun juga santai, nggak terburu-buru, karena kita sudah perkirakan turun sampai dengan di base camp Cemoro Sewu kurang lebih jam 8 malam lah kita sampai di sana. Nah, ini penampakan view di sore hari. Posisinya turun dari puncak Argo Dumilah menuju pos 5 sunset Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Alhamdulillah waktu menunjukkan pukul 17:05, kita sampai di pos 5. Jadi perjalanan dari puncak Argo Dumilah sampai dengan pos 5 kurang lebih 30 menit. Nah, ini merupakan bangunan, sepertinya ini warung yang terletak di pos 5 bray. Jadi kebetulan ini pas tutup, kita cuman istirahat di sampingnya sebentar. Tak lama kita pun langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Alhamdulillah waktu menunjukkan pukul 17:20 kita sampai di pos 4. Jadi pos 5 ke pos 4 itu kurang lebih 10 menit kita tempuh. Nah, ini pemandangan sunset pos 4 Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Karena dari pos 4 sudah mau maghrib, saya pun memutuskan untuk tidak membuat video karena harus memegang senter dan nggak bisa sambil pegang HP, karena takutnya nanti terjatuh HP-nya. Jadi dari pos 4 sampai ke bawah itu saya nggak video. Dan ini tepatnya di pos 3. Kami sampai di pos 3 itu jam 6 maghrib. Jadi
kurang lebih dari pos 4 ke pos 3 itu setengah jam kita tempuh. Nah di sini kita istirahat, makan, terus kemudian bikin susu asik untuk nambah stamina. Kemudian setelah sholat isya kita melanjutkan perjalanan untuk turun ke bawah, dan alhamdulillah waktu menunjukkan pukul 20.37 akhirnya kita sampai di base camp Cemoro Sewu. Jadi dari pos 3 itu kita setelah isya kemudian sampai di base camp setengah 9, jadi kurang lebih 1,5 jam kita turun dari pos 3. Nah dari pos 3 kemudian pos 2, pos 1 itu pun warungnya sudah tutup semua ternyata, bray. Jadi kita nggak tahu pemilik warungnya apakah turun ke bawah atau berada di dalam. Jadi kita tadi dari Puncak Argo Dumilah jam setengah 5 sore, kemudian sampai di base camp Cemoro Sewu kita jam setengah 9 malam. Jadi kurang lebih dari puncak sampai base camp itu 4 jam kita tempuh, dan itu pun sangat santai sekali sih, nggak terburu-buru juga karena waktunya juga sudah malam, penglihatan terbatas, makanya kita pelan-pelan. Setelah sampai di base camp pun saya langsung mengambil KTP sebagai jaminan waktu pendaftaran. Setelah selesai kemudian kita langsung pulang dari base camp Cemoro Sewu jam setengah 9, kurang lebih sampai di Sragen itu jam setengah 12, jadi 3 jam karena harus muter dulu ke Sukoharjo baru ke Sragen, makanya sampai rumah malam dan lama. Mungkin sekian video pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Mohon maaf bila ada tutur kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan. Sampai bertemu lagi di gunung-gunung selanjutnya. Dan sedikit pesan saya, dimanapun teman-teman melakukan pendakian, entah itu di Gunung Lawu, di Gunung Merapi, di Gunung Merbabu, jangan lupa mengucapkan salam, permisi. Intinya jangan neko-neko lah kalau di alam itu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.